Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari konten akan bahas beberapa soal yang dapat teman-teman jadikan bahan referensi untuk belajar persiapan UTS Kalkulus. Dan pada kesempatan ini pula aku pribadi akan bahas bab PDB 2, di mana PDB 2 itu ada PDB 2 homogen dan PDB 2 non homogen. Untuk PDB 2 homogen sendiri itu memiliki rumus umum sebagai berikut ya. Jadi Y aksen tambah PX, Y aksen, ini Y double aksen ya teman-teman, tambah GX dikali Y sama dengan RX, di mana RX-nya itu sama dengan 0. Mungkin jika aku ngambil satu contoh, itu bisa sebagai berikut ya. Jadi Y double aksen tambah 2Y aksen tambah Y sama dengan 0. Nah, ini dikatakan homogen karena hasil setelah sama dengannya itu sama dengan 0. Lalu memiliki beberapa karakteristik ya, kebetulan ada 3 karakteristik. Jadi untuk akar real berbeda itu maksudnya begini. Jadi misalkan R1 itu sama dengan 1, udah gitu R2 itu sama dengan 2. Nah, ini kan berbeda ya teman-teman, ini berbeda, maka memiliki solusi umum sebagai berikut. Nah, jadi dapat ada seperti yang ada di screen ya teman-teman, yang aku garis bawahin itu C1 ERX2 E pangkat R1X tambah C2 E pangkat R2X. Lalu gimana kalau misalkan akar realnya kembar? Akar real kembar itu R1 misalkan sama dengan R2 itu memiliki hasil 2, jadi sama-sama 2, maka memiliki solusi umum sebagai berikut. Apa sih yang membedakan antara akar real berbeda dan kembar? Nah, ini terdapat di X di antara C2 dan R2X. Nah, di sini kan nggak ada X ya teman-teman. Nah, berarti untuk solusi akar kembar ini sebagai berikut, yang ada X-nya. Lalu kita lanjut ke akar kompleks konjugat, di mana R1-nya itu sama dengan U tambah WI, R2 sama dengan U kurang WI, di mana mungkin sebagai informasi tambahan ya, ini tuh selalu memiliki persamaan itu selalu memiliki diskriminan kurang dari 0. Untuk yang pertama sendiri tuh diskriminannya tuh itu selalu sama dengan 0. Lalu yang kedua itu diskriminannya lebih dari 0, jadi positif, dan ini selalu negatif. Lalu ini mungkin yang ketiga ya, ini memiliki solusi umum sebagai berikut. Lalu kita lanjut ke PDB 2 non homogen, di mana Rx itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita pakai contoh sebelumnya, Y double aksen tambah 2Y aksen tambah Y itu tidak akan sama dengan 0. Jadi misalkan contoh sama dengan Y pangkat X. Nah, ini contohnya. Lalu memiliki solusi total sebagai berikut. Jadi Y sama dengan YH tambah YP, di mana YH itu solusi PDB homogen dan YP itu solusi PDB non homogen. Lalu memiliki karakteristik sebagai berikut yang bisa teman-teman videonya bisa teman-teman post, udah gitu kalian screenshot, atau mungkin nanti kalian tulis ulang atau apapun. Nah, ini soalnya sangat berguna ya teman-teman untuk menyelesaikan soal PDB 2 homogen. Oke, untuk soal pertama kita memiliki persamaan sebagai berikut ya teman-teman. Lalu dengan Y dalam kurung 0 sama dengan 2 dan Y aksen dalam kurung 0 sama dengan 1. Lalu tentukan solusi khususnya. Mungkin kita bisa mulai dari cara yang paling mendasar ya, untuk merubah. Jadi step pertama itu kita merubah persamaan ini ke dalam bentuk R seperti ini. Nah, untuk cara yang paling dasar itu pertama kita mulai dari Y sama dengan E pangkat Rx. Ini emang dari sana seperti ini, jadi kita mulai dari sini. Kedua nanti kita turunkan, jadi aksen sama dengan R dikali E pangkat Rx.
lalu kita turunkan kedua kali, yang mana menghasilkan R pangkat 2 dikali E pangkat Rx. Lalu hasil yang sudah kita dapatkan ya di step pertama, ini dan ini dan ini, itu kita substitusikan ke sini. Jadi Y double aksen dan Y aksen dan Y. Jika sudah disubstitusikan, jadi ntar mungkin looknya bakal seperti ini teman-teman. Untuk Y double aksen itu nanti kalau disubstitusiin jadi R pangkat 2 dikali E pangkat Rx dikurang 5 dikali R dikali E pangkat Rx, itu untuk menggantikan Y aksen, ditambah 6 dikali E pangkat Rx sama dengan 0. Lalu ini bisa kita keluarkan ya, jadi kan ada E pangkat Rx sama ya untuk tiap ruasnya gitu, tiap partnya. Jadi kita bisa keluarkan, dimana ntar hasilnya mungkin seperti ini. Lalu setelah kita keluarkan, itu bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi nanti hasilnya bakal seperti ini. Jadi kita dapatkan R pangkat 2 dikurang 5R tambah 6 sama dengan 0. Nah mungkin dari teman-teman ada yang berpikir, ini kayaknya bukannya bisa ya langsung disubstitusiin, jadi Y double aksen itu sama dengan R pangkat 2, Y aksen itu sama dengan R, terus Y nya mungkin sama dengan 1. Nah bisa banget teman-teman, itu bisa langsung substitusi. Jadi langsung aja gitu, itu mungkin cara cepatnya ya, dan ini juga dari dosen sendiri itu mereka nerima. Nah cuma mungkin tetap untuk basic knowledge-nya tetap yang harus kita jelaskan, mungkin seperti itu. Lalu setelah kita dapat hasil seperti ini, kita faktorisasi ya, jadi faktorisasi seperti ini. Lalu nanti kita dapatkan R1-nya itu sama dengan 3 dan R2-nya sama dengan 2. Bisa kita simpulkan ini akarnya beda. Jika akarnya beda, maka memiliki solusi umum seperti yang dikotakin ya teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu kita substitusiin 3-nya dan 2-nya dengan R1 dan R2 masing-masing, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita gunakan informasi pertama nih, jadi Y sama dengan Y 0 sama dengan 2. Dengan menggunakan persamaan solusi umum yang udah kita dapatin, itu nanti kita substitusiin X-nya dengan 0 seperti ini, yang mana akan kita dapatkan persamaan pertama seperti ini teman-teman. Lalu untuk yang kedua itu kita menurunkan solusi umum ini jadi menjadi Y aksen, dimana kalau diturunin ini ntar hasilnya sama dengan C1 dikali E pangkat 3X ditambah 2C2 dikali E pangkat 2X sama dengan 1. Nah ini mungkin hasil penurunannya dari sini ke sini. Lalu kita pakai informasi yang kedua ya teman-teman, yang bagian yang ini. Lalu kita substitusikan X-nya dengan 0, dimana ntar persamaan keduanya adalah seperti ini. Nah lalu kita cari C1 dan C2-nya itu dengan menggunakan metode eliminasi. Nah ini metodenya seperti ini teman-teman. Jadi dari sini nanti kita mungkin samakan dulu istilahnya kayak koefisien dari C2, maka jika udah sama ntar udah bisa kita cari C1-nya, maka C1-nya sebagai berikut sama dengan min 3. Lalu untuk mencari C2 sendiri itu kita bisa pakai mungkin informasi yang sini, C1 tambah C2 sama dengan 2. Nah ini ntar bisa kita substitusiin dengan C1 ini sama dengan min 3. Lalu jika udah kita substitusiin, nanti kita bisa menemukan C2, di mana C2-nya itu sama dengan 5. Lalu dapat kita
simpulkan gitu ya, solusi umum dari yang sebelum kita dapatkan itu Y sama dengan C1 dikali E pangkat 3X tambah C2 dikali E pangkat 2X itu sama dengan Y sama dengan min 3 dikali E pangkat 3X tambah 5 dikali E pangkat 3X. Jadi ini solusi khususnya. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. Jadi tentukan solusi umum dari PDB order 2 non homogen berikut. Jadi soalnya adalah Y double aksen kurang 3Y aksen kurang 4Y sama dengan 3X pangkat 2 tambah 2. Lalu step pertama yang akan kita lakuin adalah kita bisa merubah Y double aksennya dengan R pangkat 2 dan Y aksennya dengan R dan Y-nya dengan 1. Dan karena ini homogen maka kita sama dengankan dengan 0. Lalu setelah itu kita faktorisasi, di mana hasil faktorisasinya adalah sebagai berikut: R kurang 4 ntar dikali dalam kurung R tambah 1. Maka akan kita dapatkan R itu sama dengan 4 dan yang satunya lagi adalah min 1. Oh ya, sebagai mengingat teman-teman, jadi karena ini akarnya beda maka solusi umumnya dari homogennya ini adalah C1E pangkat R1X tambah C2E pangkat R2X. Lalu untuk pemilihan di mana 4 ya, di mana min 1-nya itu dibebaskan. Mungkin kita bisa R1-nya dulu itu 4, lalu R2-nya itu min 1, atau misalkan pengen R1-nya itu min 1, lalu R2-nya itu 4, dibebaskan teman-teman. Dan gitu kita next step kita cari solusi non homogennya. Itu kita dapatkan dari sini 3X pangkat 2 tambah 2, dimana ini kan Rx-nya ya. Nah ini tuh memiliki struktur untuk si Rx-nya itu strukturnya adalah X pangkat N, dimana N-nya tuh kalau kita lihat ini sama dengan 2. Jadi ini kita bisa tulis seperti ini guys. Jadi X pangkat N, nanti kita replace dengan 2, kita substitusi dengan 2, ditambah B, udah gitu X pangkat 2 kurang 1, makanya dihasilkan di sini 1, lalu ditambah C, X pangkat 2 kurang 2, karena ini 0, ntar X pangkat, karena ini X pangkat 0, maka C itu tidak memiliki koefisien variable X. Oke, sebentar. Oke, habis itu setelah kita mendapatkan Y-nya, kita bisa turunkan ya. Jadi hasil turunan pertamanya itu adalah 2AX tambah B. Lalu hasil turunan keduanya itu adalah 2A. Step selanjutnya adalah kita substitusi ke persamaan awal. Persamaan awal itu yang mana? Yang ini, 1, pokoknya dari sini habis sini. Nah, itu kita substitusi 2A dengan Y aksen, terus 2AX tambah B dengan Y aksen, sorry ini tadi Y double aksen ya. Terus 4 itu Y-nya kita substitusi dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, seperti yang ada di bawah sini. Mungkin untuk memperjelas, nanti kita akan expand ini, kita akan kalkulasikan lebih lanjut, yang mana hasilnya adalah min 6AX kurang 3B. Lalu untuk bagian sini itu min 4 AX pangkat 2 kurang 4BX lalu dikurang 4C. Nah, ketika kita sudah mengkalikan semuanya dan kita dapatkan hasil ini, nanti kita bisa kelompokkan. Maksudnya kelompokan adalah gimana ntar X pangkat 2 sama X pangkat 2, X sama X, terus yang mungkin angka-angka konstanta tanpa variabel itu dikelompokkan sesuai dengan itunya. Mungkin kalau lebih jelas ini adalah seperti di bawah sini. Kita lihat ini X pangkat 2, terus X sama X, terus angka sama angka. Lalu
untuk penyesuaian lebih lanjut kita akan lebih fokus ke angka dengan variabel x pangkat 2. Nah, kita fokus ke sini. Jadi setelah kita pisahkan ya, nanti ini karena x pangkat 2 ini sama, kita bisa coret, ini bisa coret, yang mana ntar akan menghasilkan A sama dengan min 3/4. Lalu kita bisa move on ke min 6 AX kurang 4BX, karena di sini di ruas sebelah kanan tidak ada koefisien bervariabel X, jadi kita bisa sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas. Terus mungkin teman-teman bertanya, ini dari mana sih 18/4? Nah, ini hasil substitusi dengan A. Jadi biar lebih jelas, min 6 terus dikali 3/4, yang mana ntar hasilnya adalah ini. Lalu karena kita sudah menemukan ini, kita bisa menemukan B itu sama dengan 9/8. Lalu kita fokus ke yang bagian merah ya, yang bagian angka. Karena kita sudah menemukan A, terus kita sudah menemukan B, kita bisa substitusi, yang mana ntar hasil substitusinya itu kita juga bisa menemukan variabel C. Mana variabel C sendiri itu hasilnya adalah min 55/32. Mungkin biar lebih jelas juga, ini tuh yang bagian sini itu adalah perhitungan seperti ini. Jadi ntar bagian kanan itu kita dapat 55/8, kalau ditulis ulang itu min 4C sama dengan 55/8, yang mana hasilnya sebagai berikut. Lalu kita substitusi ulang, tadi kita sudah menemukan A, B, dan C, kita substitusi ulang ke sini, ke persamaan non homogen, dimana A itu adalah min 3/4, terus B itu 9/8, lalu C itu adalah min 55/32. Nah, berarti kita bisa mendapatkan hasil dari persamaan non homogen adalah sebagai berikut. Oh, ini ada relat sedikit, ini harusnya plus. Jadi min 3/4 x pangkat 2 tambah 9/8x kurang 55/32. Maka akan kita dapatkan solusi umumnya sebagai berikut. Oh ya, sebelum kita masuk ke solusi umum itu adalah solusi total antara solusi non homogen dengan homogen. Kita bisa lihat di sini, ini adalah solusi YP ya, non homogen, dan ini adalah solusi homogen. Jadi bisa kita simpulkan hasilnya adalah min 3/4 x pangkat 2 dikurang 9/8x dikurang 55/32 tambah C1 dikali E pangkat min 6 tambah C2 dikali E pangkat 4x. Seperti itu teman-teman. Semoga ini menjawab pertanyaannya. Terima kasih.